Jaya menjalani program KKM. Tapi bedanya, KKM tahun ini diadakan secara campuran antara online dan offline atau turun ke lapangan. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19. KKM pada tahun ini juga, Unbaja berkolaborasi dengan Kotaku Kota Serang dalam pendampingan kegiatan KKM tematik ini. Intinya, pihak kampus berkolaborasi dengan pemerintah dalam program pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman. Kelompok kami ditempatkan di Kelurahan Banjarsari, Kampung Cidadap, RT 01 RW 03. Setelah dapat kelompok KKM, yaitu kelompok 02, kegiatan pertama yang kita lakukan adalah berdiskusi online antara anggota dan dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Pak Ramdhani Budiman, untuk membicarakan kira-kira proker apa yang akan dilakukan ke depannya. Karena saya dipilih untuk menjadi ketua kelompok, saya langsung membuat struktur organisasi KKM 02. Untuk mahasiswa kelas siang, saya tempatkan di bagian penanggung jawab masing-masing bagian. Sebelum kita ke lokasi KKM terlebih dahulu, kita ke kelurahan untuk menginfokan dan meminta izin agar dapat KKM di tempat tersebut. Setelah itu, kami ke tempat KKM-nya, sekalian survei lapangan, sehingga lebih tahu masalah apa aja yang ada di masyarakat. Tentunya nggak cuma bos dan tetap taat protokol kesehatan. Kita ke lokasi untuk bertemu dengan Ketua RT 01 dan RW 03, Kelurahan Banjarsari. Di sana kita juga memasang spanduk KKM di depan rumah PRT 01. Pemasangan spanduk dibantu oleh warga sekitar. Pemasangan spanduk sukses dilakukan karena kerjasama antar kelompok 02. Kami juga berdiskusi dengan pihak Kotaku, Kota Serang, dan saling memberitahu program masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar program kami bisa saling menyatu dan saling memberi saran. Berdasarkan hasil diskusi kami mempunyai 5 program kerja utama. Yang pertama, membuat sosialisasi menggunakan spanduk, berisi sosialisasi ayo patuhi dan laksanakan 5M, langkah-langkah mencuci tangan, dan konsumsi makanan sehat. Program kerja yang kedua yaitu membuat video tutorial pembuatan hand sanitizer yang hasilnya akan dibagikan ke warga setempat. Yang ketiga, membantu membersihkan masjid dan menyerahkan alat kebersihan. Yang keempat, membuat tempat sampah dan pemisahan organik dan non-organik. Dan yang kelima, yaitu membuat alat tempat cuci tangan di lingkungan RT 01 RW 03 Kampung Cidadap. Kami harap keempat program tersebut dapat terrealisasi dengan lancar, sehingga bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi untuk program kerja yang pertama, awalnya kita membuat desain untuk poster atau spanduk tentang prokes kesehatan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Yang pertama itu prokes 5M, yang kedua itu prokes jaga imunitas tubuh, yang ketiga itu prokes mencuci tangan. Setelah desain jadi, kita ke percetakan. Nah, setelah poster itu udah jadi dari percetakan, nah kita membuat kerangka dari bambu. Setelah
posternya jadi, kita langsung menuju ke tempat di mana kita memasang. Jadi kita sebelumnya ke rumah Pak RT dulu, lalu oleh Pak RT ditunjuk jalan mana saja yang harus dipasang oleh poster-poster tersebut. Ada beberapa di tempat umum seperti di sekolah dan tempat-tempat yang banyak dilintasi warga. Pertama kita membuat packaging untuk hand sanitizer, kemudian kita mengukur diameter botol untuk hand sanitizer agar sesuai dengan stiker untuk botol hand sanitizer. Setelah ukuran stiker kita dapatkan, kemudian kita membuat desain untuk hand sanitizer itu sendiri. Setelah desain pertama didapatkan, kita diskusikan dulu di WA apakah desain tersebut sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, baru kita cetak stiker hand sanitizer tersebut. Nah, setelah stiker selesai di print, digunting-gunting ya, kita menggunting stiker. Setelah itu, yang sudah digunting ditempel ke botol kosong nantinya akan diisi dengan hand sanitizer. Tuh. Nah, setelah semuanya botol sudah ditempel dengan stiker, maksudnya kita masukin hand sanitizer ke dalam botol itu. Setelah itu kita masukin masker ke dalam plastik. Nah, satu plastik itu isinya 2 masker. Tuh. Nah, kenapa kita kenapa masker itu dimasukkan ke dalam plastik? Biar higienis untuk dibagikan ke masyarakatnya gitu loh. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu masker dan hand sanitizer dimasukkan ke dalam tote bag. Jadi yang kita bagiin ke masyarakat itu tote bag yang berisi 1 hand sanitizer dan 2 masker. Nah, sudah tiba saatnya di mana harus kita membagikan hand sanitizer dan masker kepada masyarakat RT 1 RW 3. Waktu pembagian hand sanitizer, kami dibagi beberapa kelompok dan saya berkelompok dengan Saiful dan Anjas. Kami membagikan masker, hand sanitizer, lalu juga mensosialisasi protokol kesehatan dan tempat sampah non-organik dan anorganik. Di beberapa warga merasa senang dengan apa yang kami berikan, tetapi ada juga yang mengharapkan hal lain seperti sembako dan lain-lain. Jadi kemarin tuh agar lebih mempermudah, kami juga membawa selebaran kertas kecil. Kemarin apa sih? Poster ya. Isinya apa? Isinya biasa protokol kesehatan. Poster tersebut berisikan tentang anjuran untuk mengimplementasikan 5M, mengganti kantong plastik dengan tote bag untuk berbelanja, dan sosialisasi tentang warna tong sampah organik dan anorganik. Sosialisasi tersebut dilakukan karena berhubungan dengan program kami selanjutnya, yaitu membagikan sampah organik dan sampah anorganik. Poster tersebut juga berfungsi untuk sebagai pengingat kembali kepada para warga, sehingga para warga bisa mengimplementasikan apa yang kami sosialisasikan secara terus-menerus. Dengan proker ini, kami mengharapkan masyarakat Kelurahan Banjarsari RT 1 RW 3 semakin peduli dengan lingkungan dan terus menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi angka penyebaran virus corona.
1, mulai. Proker ketiga kita membuat tong sampah dengan ketentuan organik dan non-organik. Kita buat 2 unit menggunakan tong ukuran 200 liter. Jadi untuk pembuatan tong sampahnya itu ada beberapa bahan baku, yaitu yang pertama ada drum 200 liter, kita beli jadi 2, lalu ada besi holo ukuran 4x4, kita beli 2 batang, lalu kita beli cat untuk mewarnai tongnya, terus beli triplek untuk tutup tempat sampahnya, dan yang terakhir itu gagang tutup tempat sampahnya. Untuk pembuatan proses tong sampah, langkah pertama itu kita mengangkut tong sampahnya dulu dari pengepul, lalu Proses pemotongan dengan cara mesin gerinda. Kalau untuk membolong itu mesin bor. Untuk menghalus itu dengan cara mengamplas. untuk proses selanjutnya yaitu pengecetan menggunakan cat besi untuk sampah organik warna hijau, yang organik warna kuning. Untuk proses selanjutnya yaitu mendesain kerangka. Nah, untuk kerangkanya kita menggunakan besi holo 4x4, lalu kita potong sesuai desain yang kita buat. Untuk proses penyambungannya kita dengan menggunakan mesin las untuk membuat kerangkanya. Untuk penutup tong sampah itu kita menggunakan triplek dengan ketebalan 4 mili dan di atasnya menggunakan gagang pintu supaya enak supaya untuk gampang untuk mengangkat tong sampah tersebut. Tong sampah itu dicat. Nah, untuk di bagian menggang gagangnya dengan cara dipilok atau dicat. Setelah tong sampah jadi, kita mengangkut tong sampah tersebut dengan motor untuk ke lokasi tersebut. Lokasi yang pertama ya ini diserahkan kepada RT 01. Lalu selanjutnya kita berikan lagi kepada RW 03. Kami mahasiswa Unbaya kelompok 2. Di sini kami memberikan tong sampah untuk RT 01 03. Di sini pun ada untuk pemisahan sampahnya, Pak. Yang satu organik dan yang satu non organik. Semoga bermanfaat. Kami harap tong sampah tersebut bisa bermanfaat untuk warga setempat. Oke. Kita membuat 1 unit tempat cuci tangan dan nanti tempat cuci tangan itu akan ditaruh di musola.
jadi di sini kita sedang mengerjakan untuk program 4, yaitu membuat tempat cuci tangan yang nantinya akan ditempatkan di musola. Di sini kita bisa lihat ada Yogi, Anjas, Kevin, dan Soleh sedang membuat tempat cuci tangan tersebut. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita tanya ke mereka. Jadi di sini kita ada jas. Untuk alat dan bahannya ini ada apa aja? Untuk yang bahan dulu pertama, jadi kita yang diperlukan itu dalam pembuatan cuci tangan ini yaitu kanal C, bajaringan ini sebagai kerangkanya. Ya. Lalu kita ada baut untuk merangkainya, itu mengikutinya, besar kanalnya. Terus ada triplek ini buat besarnya, tata cara tempat cuci tangannya kayak gimana. Terusan itu yang ada tong air, ada mesin bor, baut, ada keran, dan yang terakhir ada wastafel untuk baju tangan, biar airnya nggak langsung panas dan nggak becek. Awalnya nih kan kita pakai kanan sih, diapain dulu awalnya? Pakai apa? Sebelumnya kita beli dulu bahannya di material, pakai kanal C dulu batang, kita rangkai dulu, kita potong dulu pakai jingga, lalu kita untuk penyambungannya itu pakai bor itu bautnya, jadi biar agak tersambung ke kanalnya. Selanjutnya sih paling ini doang. Sekarang lagi apa nih sekarang? Sekarang proses pengelokan ya, agar terlihat rapi dan bagus dipandang. ya. Udah.